Kami datang kepadamu ya Tuhan buat pagi menjelang siang hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Tidak terasa hari-hari begitu cepat. Hingga pada saat ini kami telah mengakhiri bulan yang ke-7. Kami akan memasuki bulan yang ke-8. Begitu cepat Engkau menyertai kami. Begitu cepat Engkau memberikan hari-hari yang setiap hari kami lewati ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami hidup hanya untuk Engkau. Kami tidak mau hidup kami sia-sia. Biarlah kami ada hari ini semua untuk kemurahan-Mu, semua untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Hamba-Mu boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan dan anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang menyatakan kepada kami dan menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Hamba-Mu yang kurang pengertian, tapi aku minta Roh Kudus turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menginginkan segala kuasa, pikiran-pikiran, roh-roh ngantuk apapun bentuknya, aku tolak, aku patahkan. Roh-roh yang ingin mencuri firman-Mu, aku hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah pada siang hari ini, pagi jelang siang hari ini ya Tuhan, firman-Mu yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1. Kita baca, nanti ayat 2 saya minta jemaat yang baca. Kita mulai 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kedua, setiap anggur padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap anggur yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. kamu memang sudah berbuah karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terus, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah habis dulu ya, Yohanes 15 tadi ayat 1 sampai 5 ya. Berbuah bagi kerajaan Allah, berbuah bagi kerajaan surga. Itu tema saya hari ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berbuah bagi kerajaan Allah. Setiap kita, Tuhan rindu kekristenan kita bukan hanya kekristenan hanya sebagai katanya orang Kristen, tapi firman Tuhan rindu berbuah bagi kerajaan surga, berbuah bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini kita sudah berbuah bagi kerajaan Allah? Berbuah itu artinya kita harus hidup, kita harus hidup yang positif. Kita harus menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita harus menjadi berkat bagi sekitar kita. Jadi bukan hanya sekedar kita datang ke gereja sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita datang ke gereja
jemaat hanya duduk, hanya pulang begitu saja, tidak menghasilkan apa-apa. Firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan hanya sekedar mendengar, sampai di gereja pulang sudah lupa. Hari Minggu ingat, Senin sampai Sabtu dia sudah lupa. Minggu dengar lagi. Begitu juga kehidupan kita. Kristenan terus begitu-begitu. Mungkin hari ini ada di sini orang-orang yang sudah mungkin yang 5 tahun, yang 1 tahun, mungkin sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun menjadi orang Kristen, tapi tidak menghasilkan dampak bagi orang lain, hanya menyusahkan bagi orang lain. Tuhan rindu setiap pribadi kita untuk berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita dipanggil Tuhan bukan hanya sebagai orang percaya, tetapi ada tujuan Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk pribadi-pribadi untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan hanya untuk kesibukan kita sendiri. Seperti pohon. Kalau ada pohon itu tidak pernah memakan buahnya sendiri. Kalau ada berbuah, dia tidak pernah pohon itu memakan buahnya. Contoh, saya bilang, kalau pohon mangga berbuah, pohon mangga itu tidak pernah makan buahnya. Yang makan buahnya siapa? Mungkin saya, mungkin saudara yang makan buahnya. Seperti pohon itu tidak egois, dia tidak memakannya sendiri. Kehidupan begitu juga kehidupan kita. Kita tidak bisa mementingkan diri sendiri, tapi kita harus mementingkan kerajaan surga. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Seperti amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itu amanat agung. Bukan kita sekedar duduk, jadi duduk yang manis di gereja. Jadi orang Kristen yang berbuah. Enggak begitu gampang memang Bapak Ibu di sisi Tuhan. Enggak begitu gampang. Berbuah artinya menjadi berkat, hidup menjadi yang positif bagi orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak boleh egois seperti pohon tadi, seperti pohon mangga. Kita harus juga menjadi berkat. Buah-buah kita harus orang lain bisa menikmatinya. Kita harus berpusat kepada Tuhan, kerajaan surga, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita harus jadi berkat selama kita ada di muka bumi. Kita harus jadi berkat selama kita ada di muka bumi, selama nafas kita hidup di muka bumi ini. Ada seorang berkata begini, saya sudah berjanji sama Tuhan, nanti kalau saya mati, warisan saya sumbangkan ke gereja. Ada pernah saya dengar teman-teman juga ketika di sini Medan, saya sumbangkan ke gereja kalau saya mati, warisan saya. Kelihatannya keren ya, keren ya. Warisannya kalau dia mati, nanti kalau mati masih hidup enggak? Kalau mati saya sumbangkan ke gereja. Kalau kita mendengar itu kelihatannya keren, luar biasa. Tapi apa waktu kita mati? Waktu kita mati nanti kita harus ada gunanya. Tuhan mau sewaktu kita ada, sewaktu kita hidup, kita harus berguna, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Di sini dia bilang nanti kalau mati akan saya berikan kepada gereja warisannya. Kita harus menjadi berkat, bukan nanti ketika kita mati, kita tiada. Tapi saat ini Tuhan mau kita harus menjadi berkat, bukan nanti. Saat ini, bukan besok. Saat ini juga kita akan memberikan menjadi berkat di orang lain. Mungkin orang sering ngomong, nantilah kalau aku udah kaya, aku kasih mobil buat gereja ini. Nanti. Jadi sekarang ngapain? Tanyaan, nanti kalau aku udah kaya, Tuhan mau Bapak Ibu setiap pribadi-pribadi kita. Hari-hari ini kita harus dulu menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat selama kita masih diberi nafas oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan.
Pernah dengar percakapan, maaf ya, pernah dengar percakapan babi dengan sapi? Mungkin ada yang pernah dengar. Ya. Rupanya babi itu pernah punya akar pahit sama manusia juga. Dia curhat sama sapi. Pada saat sapi bilang, aku mau curhat sama kau. Curhatlah ke sapi. Kenapa yang jelek-jelek dibuat kalau manusia dibuat jelek-jelek, manusia terus dikaitkan dengan aku, katanya. Setiap kejelekan-kejelekan itu dikaitkan dengan aku, kata babi. Tapi dia berkaitan dengan manusia. Maksudnya apa? Iyalah, kalau ada karyawan yang malas, dikatakan kamu kok malas kayak babi. Kalau anak jorok, kamu kok jorok seperti babi. Kalau istrinya gemuk, maaf ya, kamu kok gemuk, setanggung seperti babi. Jadi kan nggak ada sampai tahunnya dengan saya. Kenapa saya selalu jelek-jelekan, kata babi. Dia kepahitan babi itu sama sapi. Oh, jadi permasalahannya begitu, kata sapi. Iya. Padahal katanya daging saya kalau dipotong dibuat sate babi, dibuat babi pandang karo. Dan kalau ada orang kawin, mereka bawa kaki babi untuk melamar. Saya kan berguna, kata babi. Tapi kenapa saya dijelek-jelekin? Jadi sapi tahu, kalau itu permasalahannya saya tahu. Kamu berguna setelah kamu mati. Beda dengan saya. Saya setelah saya mati, saya dijadikan mistik, kata sapi. Tapi waktu hidup, saya berguna. Berguna gimana? Ya susu saya diterima sama manusia dan diberikan minum kepada manusia sehingga manusia itu sehat. Saya bekerja membajak sawah sehingga sawah itu ditanami dan tanaman itu subur, dapat dinikmati oleh manusia. Dan kalau manusia membawa beban berat, saya yang pikul sehingga saya disayang manusia. Jadi udah tahu ya perbedaan babi dengan sapi ya. Babi nanti kalau udah mati baru bermanfaat bagi orang lain. Tapi sapi waktu hidup dia sudah bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan nanti hari ini kita harus bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk kerajaan surga? Bukan soal bicara soal duit. Apa yang kita harus lakukan? Sampaikan Injil kepada orang lain. Beritakan firman. Tugas kita memang berat itu Tuhan, bukan enak-enak aja. Bertanggung jawab kita sama Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pohon yang berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Lukas 13 berbicara pohon ara. Kalau kita sering baca firman Tuhan, tadi Lukas 13 berbicara tentang pohon ara. Pohon ara itu 3 tahun Tuhan datang melihat tidak pernah berbuah. Tuhan memakan buahnya, tidak pernah berbuah. Tapi Tuhan bilang, tebang saja pohon yang tidak berbuah, ditebang. Pengurusnya bilang apa? Beri saya kesempatan 1 tahun lagi. Kalau tidak berbuah, ditebang. Pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang. Jangankan pohon ara itu, kalau kita tanam di belakang, mungkin pohon durian, ya saat ini lagi keren-kerennya tanam pohon durian musang. Itu musang mungkin 3 tahun, 5 tahun berbuah. Kalau sudah 10 tahun tidak berbuah, 15 tahun tidak berbuah,
Kira-kira Bapak Ibu mau kita tebakkan pohon itu? Berguna? Itu nggak berguna. Pohonnya tidak berbuah akan ditebang. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan ditebang. Tetapi setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya sehingga buah yang dipakai hati semakin lebat. Buah apa yang Tuhan rindukan bagi setiap hari, bagi setiap kita yang Tuhan rindukan? Yang pertama, yaitu buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, hati yang bertobat Tuhan yang lihat. Hati yang bertobat Tuhan yang lihat. Tetapi buah pertobatan orang lain yang lihat. Ya. Kalau kita bertobat, hati kita bertobat, hanya Tuhan yang tahu. Tapi buah pertobatan sekeliling kita yang lihat. Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita masih berobat? Kita datang kepada Tuhan ke gereja. Pertanyaannya, apakah kita masih berobat atau bertobat? Kalau masih berobat, masa sampai lama nggak sembuh-sembuh penyakitnya? Kalau bertobat, mau pertobatan itu apa? Itu boleh dilihat dari sekeliling kita. Saya juga dulu bukan orang baik-baik. Kalau saya lihat perjalanan kehidupan saya sangat hitam dulu. Saya belajar, saya mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri saya. Buah pertobatan itu bagaimana? Karena buah pertobatannya artinya bukti pertobatan, pernyataan keluar yang dilihat yang dilihat oleh orang banyak bahwa kelakuan kita sudah dirubah oleh kuasa Tuhan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapa-Mu ada di surga. Saya baca sekali lagi. Matius 5 ayat 16 berkata demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu. Terang kita harus tahu. Jangan kita ke tempat orang jadi beban orang. Kita ke rumah orang jadi takut. Karena kelakuan kita tak berubah-berubah, tak ada buahnya. Sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke gereja mengenal Tuhan, begitu terus menyusahkan orang. Berarti belum ada buah pertobatannya. Orang gak bisa lihat Yesus di dalam hati kita. Orang gak bisa lihat Yesus dalam hati kita. Hanya Tuhan yang tahu, pribadi kita yang tahu Yesus ada di hati kita atau tidak. Tetapi orang bisa melihat Yesus ketika kita tampilkan gaya hidup kita, karakter kita. Yang dulunya pemarah jadi peramah, ya. Yang dulunya jadi pembohong jadi penolong. Dia berubah. Bagaimana perubahan itu? Saya mau katakan lihat satu buah pertobatan. Buah pertobatan itu ketika orang bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Zakius, pemungut cukai, mungkin dibenci orang pada saat itu di daerah karena dia pemeras, pemungut pajak. Sangat dibenci orang. Ketika dia ketemu Yesus, Yesus nggak bilang, Zakius, kamu bertobat ya.
Kamu udah berapa banyak memeras orang begitu banyak, kamu kembalikan uangnya. Yesus nggak pernah berbicara begitu. Zakheus ketemu Yesus. Setelah Yesus makan bersama, dia bilang apa? Tuhan, separuh hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang diperas, 4 kali lipat akan kukembalikan. Itu bukti tanda pertobatan. Dia nggak usah ngomong banyak. Jadi kapan? Apakah kita sudah bertemu Tuhan Yesus secara pribadi? Bukan kita melihat sosok Yesus, tetapi bagaimana kita boleh ketemu Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen, seperti saya bilang di sini, di mana-mana kita mau belajar. Orang ketemu Tuhan Yesus pasti bertobat. Kalau belum bertobat dia belum bertemu Tuhan Yesus. Kalau orang ketemu Tuhan Yesus bertobat. Gak ada yang bilang aku udah ketemu Tuhan tapi tak bertobat. Perkataannya, sikapnya, karakternya. Kita rindu. Setiap kita yang katanya sudah ketemu dengan Tuhan, kita bertobat. Buah pertobatan itu harus nyata. Di dalam karakter kita, semakin hari semakin diubah menjadi lebih baik. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah kenal Tuhan, di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi siapa yang ada dalam Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi kelakuan kita yang sudah lama sudah tidak ada lagi, sudah ditambah. Apalagi orang yang katanya sudah dibaptis selama. Itu bukti pertobatan. Sifat saya, sifat saudara makin lama makin harus mirip seperti Tuhan Yesus. Jadi dikatakan sini buah daging, percampuran, hawa nafsu, kriminalitas, persengketaan diganti menjadi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, lemah lembut, penguasaan diri. Sebab kalau kita menunjukkan perubahan, itulah tanda kita sungguh bertobat. Itu tanda kita kalau kita sudah bertobat. Yang dulu orang pedang kita, sekarang kita di atas roh kita terus berubah. Ada sebuah gereja melakukan baptisan, ya. Mungkin di sini sering juga melakukan baptisan Islam. Kalau saya pelayanan, banyak saya juga membaptis orang. Jadi ada sebuah gereja, dia membaptis. Kalau baptisan itu biasanya itu ada pelajaran menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang mau dibaptis ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada saat itu yang mau dibaptis ada satu orang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, ambil bagian baptisan itu. Jadi pengerjanya mengatakan firman Tuhan. Setelah ditanya firman Tuhan, pembantu itu tidak bisa menjawab. Satu pertanyaan itu tidak bisa menjawab. Karena mungkin dia kurang terpelajar, mungkin kurang pengertian, dan tidak tahu. Akhirnya hamba Tuhan ini melapor sama gembala, Pak Pendeta, ada satu pembantu rumah tangga, dia kalau dikasih pertanyaan tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Firman Tuhan dia tidak bisa menjawab. Apakah bisa dibaptis? Dia tanya-tanya sama pembantu rumah tangga itu. Ibu sudah percaya sama Tuhan Yesus? Sudah, Pak, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Benar-benar ibu sudah percaya? Sudah, Pak. Saya kasih pertanyaan satu. Kalau ibu bisa menjawab, ibu bisa dibaptis. Apa buktinya ibu sudah sungguh-sungguh bertobat? Pertobatan itu apa? Ibu itu bilang apa? Dulu, Pak, waktu saya menyapu dulu, saya rambutnya simpan di karpet.
Tapi sekarang enggak Pak, saya menyapu, saya bersihin semua. Itulah bukti pertobatan. Itu bukti pertobatan. Yang dulunya bagaimana, kita bertobat, bertobat bagaimana. Kita jadi orang Kristen yang terus berobat itu. Capek nggak sembuh-sembuh. Kalau kita sakit berobat sembuh kan enak, sehat. Tubuh yang sehat lalu bisa bertumbuh dan berbuah. Ya. Dan bagaimana kita mau berbuah? Kita juga harus tertanam. Pohon yang mau bertumbuh itu akan ditanam, masuk ke dalam, dan baru bisa berbuah. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, kita harus tertanam. Tertanam di mana? Di gereja ini, di mana kamu beribadah. Kamu harus tertanam. Pohon yang tertanam tidak bisa dipindah-pindah, Bapak Ibu. Mimbar ini bisa dipindah-pindah karena tidak tertanam. Kalau kita mau bertumbuh dan berbuah harus tertanam. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh berbuah tidak tertanam. Harus tertanam. Tanya mungkin Pak siapa Ginting, dia tukang petani, dia bisa menanam, dia tahu pohon itu tertanam, yang mau berbuah ditanam Pak ya, pasti ya. Kalau nggak hanya tanam letakkan aja dia tidak akan bertumbuh dan berbuah, akan mati. Jadi hati-hati. Tuhan rindu setiap kita orang percaya menjadi orang yang berbuah dari kerajaan surga. Berbuah bagi sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kita dulu. Yang kedua adalah buah bibir. Yang kedua, tadi yang pertama buah pertobatan, yang kedua buah bibir. Buah bibir Ibrani 13 ayat 15, pujian dan penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Jadi buah bibir itu kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti tadi ya, konsepnya pujian penyembahan kita akan mengagung Tuhan. Ibadah ini bukan tontonan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja, bukan tontonan, bukan melihat pendetanya gemuk, rambut putih, ya, bukan melihat teman tetangganya sendiri. Kok ibu ini bajunya nggak ganti-ganti? Kok ibu ini makin lama makin kurus? Ibadah bukan tontonan, film baru tontonan. Jadi ibadah itu apa? Ibadah itu tuntunan. Jangan dibalik-balik. Sekarang banyak orang terbalik. Tontonan jadi tuntunan. Jadi balik. Dia nonton jadi tuntunan. Ibadah jadi tuntunan. Hidup ini jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Kita datang ke gereja apa yang Tuhan mau. Bukan hanya dilihat orang, kita orang Kristen datang ke gereja, tapi tidak menghasilkan buah. Bahkan siapa pohon yang tidak berbuah akan dipotong. Mau menjadi pohon hari ini? Mau jadi pohon yang tidak berbuah? Saya tidak mau. Buah bibir juga berbicara tentang ucapan kata-kata berkat. Buah bibir itu kata-kata kita membangun apa menjatuhkan orang. Buah bibir. Tadi buah pertobatan, yang kedua buah bibir. Ayat 4, ayat 3 sampai 4. Sesungguhnya engkau telah mengajak banyak orang dan tanganmu yang lemah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Jadi di sini katakan orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Kata-kata kita harus dijatuhkan. Jangan menjatuhkan orang. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Jangan kita terus menghakimi orang terus.
Tuhan bilang penghakiman bukan hakmu, hak Tuhan. Mana lebih banyak di gereja sama di pengadilan yang menjadi hakim Bapak Ibu? Saya rasa di gereja lebih banyak menjadi hakim. Di pengadilan ada hanya berapa orang yang hakim. Di gereja lebih banyak. Kamu salah, ini salah, semuanya salah. Jadi kita belajar. Buah bibir itu buah apa? Buah yang membangun. Orang yang lemah kita kuatkan. Orang yang sudah lama tidak ibadah kepada Tuhan, mari kita kuatkan. Orang yang ada masalah kita kuatkan. Bukan kita bilang itulah nggak pernah ke gereja dia. Makanya masalah dia terus begitu. Terus kita menghakimi, kita kuatkan. Sehingga waktu kita datang, orang itu yang lemah disegarkan dengan kata-kata kita. Ya seperti firman di sini katakan, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Jadi kata-kata itu sangat penting. Buah bibir ini sangat penting. Lidah itu sangat penting. Kecil kita harus jaga. Lidah itu seperti api. Dia kecil jadi lawan, besar jadi kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Seperti api. Perkataan kita kadang-kadang menyakitkan orang atau tidak. Sering kita tidak sadar kata-kata kita sangat menyakitkan orang. Menyakitkan anak kita, menyakitkan mantu kita, menyakitkan orang tua kita. Kita tidak sadar dengan perkataan itu. Tapi orang-orang percaya Tuhan ajarkan kepada kita. Kata-kata kita membangun dan menghidupkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Bagaimana kita membangun orang-orang yang lemah dengan kata-kata yang menguatkan? Buah bibir juga berbicara dengan ucapan syukur. Buah bibir juga berbicara dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Matius 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu baru diberkati. Apa diberkati dulu baru gembira, Bapak Ibu. Gembira dulu diberkati, apa diberkati dulu baru gembira. Gembira dulu. Firman Tuhan mengatakan di sini, Matius 37 ayat 4, dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bergembira dulu baru diberkati, jangan diberkati dulu baru gembira. Punya duit dulu baru puji Tuhan, haleluya. Gak punya duit, diem aja, mukanya ditekuk, macam Bapak Ibu. Jangan begitu. Anak Tuhan harus stres terus setiap hari. Ada duit, tidak ada duit, happy, percaya. Orang gak percaya. Kalau saya bilang, saya kadang-kadang di kantor tinggal 50.000, orang bilang uang saya banyak. Saya bilang amin, amin. Mana mungkin kamu ada punya uang 50.000? Kamu bisa kemana-mana, kamu bisa makan enak terus, duduknya di tempatnya yang ya setidak-tidaknya nggak bintang 5, kaki 5 juga yang lumayan. Mana mungkin? Tapi itulah saya mau kehidupan saya ini bisa bilang bersuka cita senantiasa di dalam hidup. Uyaho ya. Ini gampang, ada nggak ada sama saja. Kita percaya, kita diberi kesehatan, itu sudah berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi sendiri. Bukan soal cuannya. Cuan itu penting. Gembira dulu, baru diberkati. Apa diberkati dulu baru gembira? Anak Tuhan belum diberkati, sudah bersyukur. Jangan terbalik. Baca ayatnya ya tadi. Jangan terbalik baca ayatnya. Jangan dibalik-balik. Jadi bersyukur dulu baru kita diberkati. Bersyukur dulu baru diberkati. Ada orang seperti ada orang beli baju ke pasar.
Yang jual orang Arab. Yang jual orang Arab. Beli baju batik, ditulis di situ, dijamin tidak luntur. Dibelilah. Setelah pulang dicuci, rupanya luntur. Marahlah ini. Kamu tadi bilang, ini bajunya saya kembalikan. Kamu bilang baju kamu tidak luntur. Ini buktinya luntur. Orang Arab bilang ini. Tunggu dulu. Aneh orang Arab. Kamu orang Indonesia. Kamu baca dari kiri ke kanan. Ada orang Arab dari kanan ke kiri. Dijamin tidak luntur. Luntur tidak dijamin. Jadi jangan dibalik-balik. Kita harus dengar itu. Firman Tuhan juga jangan dibalik-balik. Bersukacitalah senantiasa. Bergembira dalam baru. Tuhan berkati kita. Jangan ada duit dulu baru kita bersukacita. Dan jangan dibalik-balik. Jadi orang lain akan melihat kehidupan kita ini, buah-buah kita ini. Kenapa sih hidupnya biasa-biasa saja, tapi dia terus bersukacita? Itulah mencerminkan kita bahwa Bapa kita yang di surga memelihara kita. Kita percaya Bapa kita yang jasad itu mengerti kebutuhan setiap kita. Jadi kita tidak pernah takut, tidak pernah ragu. Apapun yang kita hadapi hari ini, masalah apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan jawab bagi setiap kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita mau berbuat? Tinggallah di dalam Kristus. Dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saya minta satu orang bacakan. Bisa satu orang bacakan? Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Jangan kita sombong. Hari ini kita ada, kita bisa makan, kita bisa ibadah, kita bisa bekerja. Itu semua karena Tuhan. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan bilang tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Menyatu, klop. Menyatu. Bagaimana kita mau bisa dekat sama Tuhan kalau kita tidak menyatu? Saya ambil contoh. Kalau saya punya batu, saya masukkan ke dalam akuarium yang ada airnya. Batu itu masuk ke dalam air ya, pasti ya, betul ya. Batu itu, saya punya batu, saya masukkan ke dalam akuarium, batu itu masuk ke dalam air. Tetapi pertanyaannya, apakah air itu masuk ke dalam batu? Belum tentu, karena batu itu keras. Ya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, kalau saya punya kapas, saya masukkan ke dalam akuarium, kapas itu masuk ke dalam air, toh? Betul ya? Dan air itu pasti masuk ke dalam kapas, karena kapas itu lembut. Karena kapas itu lembut. Tuhan mau kita punya hati yang lembut, sehingga kita di dalam Dia dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita jangan jauhlah kita dari Tuhan. Kita harus menyatu seperti tadi firman tadi. Firman-Ku tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Dia. Jadi kita harus menyatu, lembutkan hati kita. Mungkin dalam keadaan Bapak Tuhan menyampaikan firman untuk menegur kita,
lembutkan hati kita, lembutkan hati, sehingga kita bisa menyatu seperti kapas. Alkitab berkata, orang benar itu seperti pohon yang hidup di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu, daunnya apa saja yang berbuah berhasil. Kenapa dia berbuah? Karena hidup di tepi aliran air. Kalau kita hidup dengan Tuhan, buah roh itu otomatis keluar. Tidak ada pohon yang stres dan ngomong sama temannya, saya belum pernah berbuah, jadi saya stres. Harus segera berbuah. Pohon bilang, nggak usah lu stres. Kamu tetap aja melekat pada pokoknya, mengisap sari makanan dari tepi aliran air. Pada waktunya juga buah akan muncul. Jadi kehidupan kita, kalau kita mau berbuah hari-hari, mari kita melekat dengan Tuhan. Terus hubungan kita dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, baca firman, memuji Dia, menyembah Dia, sampai masuk di dalam hadirat. Waktu kita memasuk di dalam hadirat, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak bertemu, kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita tidak bertemu. Sebab di dalam Tuhan kami tidak bisa berbuat apa. Hari-hari ini mungkin kita sudah jenuh datang kepada Tuhan. Kehidupan kita terus kok begitu saja. Makin lama kok makin susah. Ikut Tuhan itu sebetulnya hati. Nikmati, tapi banyak orang tidak tahu. Mereka tidak mau melekat dengan Tuhan. Bahkan sudah orang Kristen sudah percaya dia kembali ke asalnya. Dia tidak percaya lagi dengan Tuhan. Apa itu Tuhan? Ada seorang hamba Tuhan karena COVID gerejanya, mungkin pernah dengar. Saudara mungkin ada. Karena COVID gerejanya tutup selama 2 tahun. Dia tidak lagi percaya sama Tuhan. Istri anaknya dibawa mertuanya pulang ke Jawa. Bayangkan, dia orang kaya dulu. Sekarang jatuh, tidak ada apa-apa. Hamba Tuhan, seorang gembala, mabuk. Bayangkan baik, mabuk. Jadi itu Tuhan itu kita harus mengerti. Di dalam segala ternyata kita terus jalan rata. Kita itu Tuhan ada masyarakat masuk lembah ya, masuk lembah, menyeberangi naik gunung itu gak enak. Tapi waktu kita sudah sampai tujuan sangat menikmati. Itu Tuhan sebetulnya menikmati ya. Yang penting kita melekat kepada Tuhan. Sebab di luar itu kamu tidak bisa berbuat. Buah itu muncul kalau kita ada relasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita hari-hari ini hubungan kita kurang dengan Tuhan, kurang dekat dengan Tuhan, pantesan bawaannya kita sering ngambek, malas melayani, kecewa. Itu bukti kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Jangan kita kadang-kadang tidak sadar kita di bawah arus. Kita di bawah arus. Dan kita masih berenang di situ, padahal kita sudah di bawah arus. Jauh. Dulu kalau kita melayani 1 bulan dikasih sekali, yang dulu Pak Pendeta, kalau 1 bulan pelayanan sekali Pak Pendeta. Biarlah saya setiap minggu melayani sampai dikasih pelayanan di mana di situ ada pelayanan di situ dia itu sampai dia itu maha hari. Jadi setelah mengikuti sekian lama dia udah karena kekecewaan, karena hubungannya kurang dekat dengan Tuhan, mulailah dia jauh dari Tuhan. Ke gereja biasa seminggu sekali.
2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu terlalu banyak, 1 bulan sekali. Lama-lama tak ke gereja. Di tempat lain banyak, di sini nggak ada. Yang minggu datang semua. Amin. Tempat lain banyak yang begitu. Ya tempat saya layani ada banyak. Jadi kita mau hidup kita berjuang. Jadi kalau buat itu ada relasi dengan Tuhan. Ayat yang ketiga bisa tolong bacakan Ibu. Yohanes 15 tadi. Ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman sudah katakan kepadamu. Firman itu ibarat cermin. Waktu kita dengar firman seperti berkaca. Firman itu ibarat cermin. Waktu kita dengar firman seperti berkaca. Kalau ada kotoran di wajah kita, kita bersihkan. Firman itu bagaikan air yang menjernihkan, memurnikan hidup kita. Ketika kita mendengar firman, hidup kita makin dibersihkan. Firman itu seperti pedang bermata dua. Firman itu juga seperti pedang bermata dua. Kadang-kadang sakit. Firman itu bukan untuk saudara sendiri, kembali pada saya juga. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia. Seringnya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang sering menyakitkan kita kadang-kadang orang yang paling dekat kepada kita. Mungkin kalau di rumah, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin mertua kita. Itu yang orang paling dekat. Gak mungkin orang Papua yang paling dekat kita. Begitu juga di gereja itu. Kalau kita melayani bukan orang lain yang menyakiti kita, mungkin sesama kita. Tetapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sehingga dengan teguran, dengan apa, kita semakin hari harus lebih dewasa menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Jangan kita seperti anak-anak, waktu ditegur kita ngambek, kita nggak mau melayani lagi, kita nggak mau sekolah, kita anak-anak kita nggak mau lagi datang ke gereja. Kita datang ke gereja bukan menonton, tapi dituntut. Kita datang ke gereja hanya kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi penonton satu-satunya di gereja ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia menonton hati saudara dan saya. Apakah betul-betul hari ini kamu datang ke gereja untuk mendengarkan suaraku? Atau hanya di gereja memikirkan hal-hal yang lain di luar? Hanya datang orang aja pikirannya, nanti nasi gorengnya udah matang belum di sana? Makan siangnya di mana? Apa pikiran kita begitu? Tuhan tahu, Tuhan lihat hati saudara dan saya. Manusia hanya melihat penampilan aja. Kita bisa pakai topeng-topeng kita, tapi di dalam Tuhan kita tidak bisa bohong. Jangan main-main itu Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan jadi pohon yang tidak berbuah. Engkau akan ditebang oleh Tuhan. Jadilah pohon yang berbuah. Hidup jadi berkat, membawa manfaat bagi sesama. Jadi hidup kita harus menjadi berkat. Sekali lagi, kembali berkat, menjadi berkat dalam sekitar kita, sekeliling kita, di mana kita berada. Kita harus bertumbuh dan berbuah. Jadilah pohon yang berbuah. Kalau pohon yang tidak berbuah akan ditebang kepada Tuhan. Yang pertama itu buah ketobatan, karakter yang makin indah. Buah bibir pujian penyembahan kata-kata. Berkat pengurapan syukur. Buah Injil adalah buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Yesus Kristus. Apakah hari-hari ini kita membuktikan kita diri sendiri yang penting keluar ke gereja
gereja orang lain masa bodoh lah, mau ke gereja nggak ke gereja udahlah. Mari Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan. Tuhan amanah aku pergilah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kita menginjil Tuhan ini, menyampaikan kabar baik. Bagaimana kita menyampaikan kabar baik kalau karakter kita belum dirubah? Kita bilang, ayo ikut gereja, tapi orang lihat karaktermu, berbicara kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan kita sudah berubah, orang juga lihat kelakuanmu hari-hari ini. Makanya nggak bisa gitu gampang apa-apa. Tuhan juga kadang-kadang pun ya bisa terpeleset Bapak Ibu. Apalagi kalau kita di jalan ya, saya sering di jalan, taulah sudah aku gitu ya. Berarti dia suka-suka. Nanti kita di motor dia langsung belok berhenti. Gak marah, kita mau marah, kita masih kedagingan. Nanti udah marah baru mikir, jalannya dia kenal dengan saya. Kita juga begitu. Jadi memang sangat susah. Tapi kalau kita percaya, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Minta sendiri karya ini saya jadikan hidup adalah kesempatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya ingin mulai kita tadi berdiri di rahmat Tuhan. Ini aku utus aku. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Sekali lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai hidup kami ya Tuhan, selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Benar Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melayani sepanjang hidup kami, sepanjang kami masih mempunyai tenaga, masih ada kekuatan. Suatu saat di mana kami sudah tidak bisa apa-apa lagi, kami sudah menjadi berkat, kami sudah menjadi berkat bagi gerejamu, kami sudah menjadi berkat bagi sekeliling kami, kami sudah menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, semuanya ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Kami mau berbuah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup ya Tuhan dengan kekuatan kami. Beri kami kemampuan ya Tuhan.
Biarlah kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau firman-Mu tinggal dalam kami ya Tuhan. Kami mau berbuah-buah yang manis, buah yang boleh dinikmati oleh setiap orang. Pakai gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Kami tidak mau hidup sia-sia, tapi biarlah kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hidup yang memberikan dampak bagi orang lain, bagi keluarga. Ini kami, utus kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jelaskan hati ku tak berdaya lagi. Hamba berdoa buat gereja di tempat ini ya Tuhan. Berkati lebaran di tempat ini, Pastor minta pakai hamba ini lebih heran lagi dalam pengembalaan di tempat ini bersama timnya di tempat ini hamba Tuhan. Semua yang mengambil pelayanan di tempat ini, pakai mereka menjadi berkat bagi kota Anda ini ya Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini yang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Biarlah mereka datang, mereka pulang tidak sama lagi. Mereka pulang diberkati, mereka pulang disembuhkan, mereka pulang dikuatkan. Terima kasih. Firman-Mu yang hidup itu yang memerdekakan kita setiap kami. Firman-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, karena firman-Mu adalah bentang dan berbatang kuat. Firman-Mu adalah Kau sendiri ya. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.